Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara spesial program. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya. Dan pemirsa, spesial program untuk hari ini kita akan menghadirkan satu tema yang mana mungkin beberapa waktu kita mengerti tentang MERSI. Ya, ini adalah Medical Emergency Rescue Committee dan ini adalah organisasi kemanusiaan yang mana kita mungkin baru mengenal ketika Palestina ini mulai mendapatkan sorotan dunia. Dan alhamdulillah satu-satunya organisasi kemanusiaan dari Asia yang diizinkan untuk ada di Palestina adalah MERSI ini. Dan sejauh mana kita akan mengerti tentang MERSI ini, kita sudah terhubung dengan beliau Dr. Yogi. Beliau adalah salah satu presidium yang baru yang nanti masa berlangsungnya adalah 2024 hingga 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Yogi, senang sekali kami bisa menghadirkan Dr. Yogi, di mana ini adalah satu rasa kedekatan kami dengan MERSI karena sejak beberapa tahun yang lalu ini pimpinan MERSI almarhum Dr. Jose Rizal, dan waktu itu masih dengan pimpinan pusat kami almarhum juga Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Beliau insya Allah mudah-mudahan kita doakan senantiasa mendapatkan janahnya. Begitu ya dok ya? Amin, amin ya. Alhamdulillah. Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa selama ini kita mengerti MERSI itu yang senantiasa membantu untuk medisnya di Palestina. Tapi kami belum tahu latar belakangnya. Sebenarnya kapan MERSI ini ada dan bagaimana sejarahnya? Mungkin bisa sampaikan dok? Baik, terima kasih Mas Rudi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi salam kenal buat para pemirsa MTA dan juga para senior Al-Ustadz yang hadir pada hari ini. Jadi 14 Agustus kemarin, sebetulnya MERSI ini sudah berusia 25 tahun, ya. Dan jadi sebenarnya sudah cukup tua ya. Jadi kita mendirikan MERSI ini dulu tahun 1999, tanggal 14 Agustus. Ya, ini memang di latar belakangi adanya konflik Maluku dan kerusuhan yang terjadi ya setelah reformasi di negara kita. Nah, jadi pada kala itu ya ada 7 orang pendiri, yaitu almarhum ya, 2 orang sudah almarhum, yaitu Dr. Jose Rizal, kemudian ada Dr. Safik juga sudah almarhum, ada Dr. Basuki, ada saya, ada Dr. Henry, Dr. Bona, dan juga Dr. Edi Padmini. Jadi total ada 7 orang dulu yang kami bersepakat untuk mendirikan MERSI, yang sebetulnya juga dilatar belakangi karena kebutuhan bantuan medis di daerah bencana dan konflik. Yang pada saat itu, ya dulu kami sudah mencoba juga berkoordinasi dengan
seperti PMI misalnya. Tapi pada kala itu memang PMI juga tidak seperti sekarang, itu mungkin hanya fokus donor darah ya, sehingga ya kami akhirnya membuat wadah yang namanya Medical Emergency Rescue Committee. Dan alhamdulillah hingga sekarang Allah tetap mengizinkan kami untuk bisa mengemban amanah yang diamanahkan kepada kami dari umat terutama di Indonesia untuk bisa memberikan bantuan kebencanaan baik dalam dan luar negeri. Nah, tadi juga salah satunya adalah bantuan ke Palestina yang memang kami sejak 2009 ya, 2009 itu kami aktif ya di Palestina ini, dan bukan hanya bantuan medis tetapi juga karena kebutuhan kita juga mendirikan rumah sakit. Dan alhamdulillah, walaupun kalau kita pikirkan hingga saat ini itu suatu misi yang rasanya mungkin sulit untuk kita lakukan, namun atas izin Allah semua itu bisa kita lakukan dan bermanfaat hingga saat ini. Hingga saat ini pun Mercy masih bekerja di dalam. Nah, sejak bulan Februari kami mengirimkan 5 tim, dan sekarang tim yang kelima itu alhamdulillah akhirnya bisa masuk ke Rumah Sakit Indonesia yang kami bangun dan bekerja melayani para korban ataupun warga Palestina yang sakit yang ada di Gaza Utara. Sebelumnya kami bekerjanya di Gaza Selatan karena memang tidak diizinkan oleh Israel untuk melintas ke Gaza Utara. Nah, jadi itu barangkali sekilas. Dan kami juga Mercy ada cabang-cabang ya, ada cabang ya, tapi sifatnya ini cabang ini adalah sebetulnya kantung-kantung relawan kami. Antara lain ada di Jogja, kemudian di Solo juga ada juga di Padang, ada di Medan, ya, ada di Nusa Tenggara, ada di luar negeri juga kami punya cabang yang sudah lama, bahkan terregistrasi di pemerintah Jerman, yaitu di Jerman ya, terregistrasi di pemerintahan. Nah ya, sekarang salah satu presidium kami yaitu Bapak Insinyur Ahyaudin itu adalah dulunya aktivis ya, aktivis Mercy Med Jerman yang sekarang tinggal di Indonesia, dan alhamdulillah sekarang beliau ikut memimpin menjadi presidium. Jadi kami ada berlima, yaitu saya sendiri, kemudian Bapak Insinyur Ahyaudin, ada Dr. Zeki Eko, ya, ini juga mantan Ketua Mercy Semarang, kemudian ada Dr. Hadiki Habib, ini juga dari Mercy, tadinya Mercy Medan ya, dan ada 5 ya tadi ya, dan ada lagi satu lagi Dr. Meati, perempuan ya. Jadi presidium kami sekarang ada 5, 1 orang perempuan dan 1 orang adalah insinyur ya, bukan medis. Ya. Barangkali itu sebagai pembuka, ya. Mas Subdi. Baik, terima kasih Dr. Yogi. Dan Dr. Yogi, ini ada gambar 6 personil di depan atau di samping bis dari UI, Universitas Indonesia. Ini mungkin bisa disebutkan apakah ini 6-6-nya dulu adalah presidium yang lama, mohon bisa disampaikan. Ya, ini dulu foto tahun 1999. Ini adalah bukan Mercy ini dulu namanya Tim Medis Mahasiswa UI. TMM UI itu ya. Ya, TMM UI ya, ini memang cikal bakal Mercy. Ini kalau dari sebelah kanan ini saya sebutin, ya, ada saya sendiri. Ya, ini bisa di share screen nggak, Mas? Gambarnya kecil. Oh, ya, biar nanti dibesarkan, ya. Oh gitu ya? Ya. Oke. Ya, itu saya sendiri, kemudian sebelah saya ada Dr. Henry, kemudian sebelah Dr. Henry itu ada perawat, itu namanya Pak Budi, ya Budi, ya, sekarang di Padang, kemudian sebelahnya lagi itu juga perawat, yaitu Pak Maulana, ya. Nah sebelahnya lagi Dr. Safik nih? Adalah, Dr. Safik, bukan? Yang berjaket? Ya. Bukan, Pak Maulana, perawat, ya, perawat. Oh, perawat. Yang pakai jaket kuning itu. Kemudian sebelahnya lagi itu adalah
Fatsuri dari psikologi, ya, psikologi UI, dan sebelahnya lagi adalah Dokter Banani. Nah, jadi ini dulu kami tim medis mahasiswa UI yang merupakan cikal bakal Mercy. Kami berangkat waktu itu untuk menolong korban-korban konflik di Maluku yang pada saat itu memang ada yang bersurat kepada mahasiswa UI untuk minta dibantu. Kemudian kami berangkat, sampai di sana kami itu menjumpai banyak korban. Korban yang perlu tindakan operasi sementara tidak ada dokter ahli bedah dan dokter ortopedi. Nah, saya waktu itu masih dokter umum. Dan juga dokter ini berangkat semua dokter umum dan perawat semuanya masih S1. Ataupun ada juga yang mahasiswa, sebetulnya ada dokter Dani yang sekarang ada di Gaza. Itu dulu berangkat dia masih mahasiswa. Nah, ini sepulang, nah karena banyak korban dan dibutuhkan dokter spesialis, lalu kami nelpon ke salah seorang guru kami, ya, yaitu almarhum Profesor Sularto Resoprojo, ya, yang merupakan profesor ortopedi, ya, dari UI. Kami minta bantuan. Nah, lalu dikirimlah 3 orang peserta didik dokter spesialis yang sudah mau selesai. Siapa mereka itu? Yaitu almarhum Dr. Yose Rizal, kemudian almarhum Dr. Syafiq, SPOT, dan juga Dr. Basuki. Jadi akhirnya kami bertemu di lapangan. Nah, sepulang dari situ, sebelumnya kami bekerja selama beberapa minggu mengoperasi pasien, menangani pasien. Nah, setelah itu kami pulang ke Jakarta. Dan kami masih meninggalkan banyak sekali pasien yang ada di sana. Kami pulang untuk meminta bantuan kepada Menteri Kesehatan pada saat itu, yaitu Bapak Ahmad Suyudi, supaya ada solusi yang berkesinambungan, ya, untuk menolong para korban tersebut. Nah, akhirnya usulan kami juga diterima dan dibentuklah yang namanya tim kesehatan gabungan pada saat itu oleh Pak Ahmad Suyudi, yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian kami juga akhirnya mendirikan Mercy selepas dari situ, karena memang dirasakan perlu ada satu lembaga yang netral, independen, mandiri, dan mobilitas tinggi untuk bisa memberikan bantuan kebencanaan ataupun emergency medical team, ya, untuk menolong para korban. Nah, jadi itu sejarahnya. Pada akhirnya Mercy berdiri tanggal 14 Agustus tahun 1999. Ya, apakah tadi disampaikan Mercy diantaranya adalah netral, independen, dan seterusnya. Waktu itu apakah merasa bahwa di saat itu terjadi ketidaknetralan itu terjadi, Pak Dokter? Nah, ya, justru karena di lapangan itu kami melihat, ya, bahwa tenaga medis ini terbelah menjadi 2, ya, terbelah berdasarkan agamanya. Sementara korban-korban tidak terlayani, karena tentu saja yang paling terlantar itu adalah umat Islam, ya, karena di Maluku itu, ya, yang kaum Kristiani dia mempunyai rumah sakit, sedangkan yang Islam ini juga, ya, dirawat di masjid-masjid, kemudian juga tidak adekuat, ya, perawatannya. Dan dokter-dokter yang beragama Kristen juga tidak dapat membantu yang Muslim, mungkin akan beberapa hal karena dia takut, ya, atau mungkin juga karena tidak netral. Nah, padahal kami juga membantu mengoperasi di rumah sakit Kristen. Nah, oleh karena itu, ya, harusnya dokter ini dia tidak boleh pilih-pilih yang membedakan pasien. Nah, akhirnya kami tegaskan bahwa asas kami netral dan kami, ya, di lapangan kita akan membantu siapapun yang akan membutuhkan. Dan sekarang kalau di Mercy sendiri, semua dokter atau yang ada keanggotaan di sana itu tidak macam-macam, ya? Jadi ada yang beragama Islam, Kristen, dan lain sebagainya? Ya, walaupun memang relawan kami ini sebagian besar dominasi ini memang oleh orang umat Islam, ya. Tapi ada
yang non Muslim juga ada. Dan juga sepanjang memenuhi prinsip-prinsip Mercy yang sudah sudah disepakati, ya maka kita terima dia sebagai relawan. Seperti itu, Mas. Ya, kalau selama ini efektivitas untuk pelayanan di daerah konflik itu sendiri, karena satu tim itu berapa orang, Dok? Satu tim ya, nah tergantung. Nah kita sebetulnya pada saat itu kita berfokus kepada tim bedah ya, karena biasanya di daerah bencana, daerah peperangan akan banyak korban yang memerlukan tindakan pembedahan dan tidak ada dokter bedahnya ataupun dokter spesialisnya, karena mereka biasanya eksodus. Nah, jadi gitu. Jadi tim bedah itu biasanya terdiri satu dari dokter bedah atau dari dokter ortopedi, biasanya dengan dokter anestesi ya, dokter bius, ada dokter umumnya, ada perawatnya. Jadi itu timnya biasanya yang minimal adalah kita biasanya 5. Nah, ya ini kita sudah buat seperti itu. Nah sekarang memang sudah ada regulasi itu dari WHO ya, yang namanya Emergency Medical Team. Dan ini juga ada tipenya yang tipe special team yang terdiri dari tim pembedahan. Nah mungkin kita bisa masuk di dalam klasifikasi WHO yang sudah ditetapkan itu. Tim bedah awalnya, walaupun pada perkembangannya Mercy juga kita memiliki banyak kegiatan, bukan hanya bantuan kedaruratan ya, bedah, tapi juga misalnya rehabilitasi. Nah rehabilitasi ini macam-macam, ada rehabilitasi psikis, ada rehabilitasi sarana kesehatan seperti membangun rumah sakit, membangun sarana air bersih, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya, mitigasi dan pelatihan-pelatihan penguatan masyarakat dalam bidang kedaruratan dan kebencanaan. Ya, baik. Dan selama ini kan Mercy tidak hanya terjun di hal peperangan atau konflik begitu, tapi juga di kebencanaan. Tantangan apa yang di sana mungkin bisa dibandingkan lebih berat? Ya memang antara daerah konflik dengan bencana biasa itu mempunyai tantangan yang berbeda ya. Kalau di daerah perang tentu saja masalah keamanan adalah menjadi masalah utama yang mesti kita siasati dan kita olah, kita manage dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat memberikan bantuan yang aman ya, dan bisa kembali dengan selamat, memberikan bantuan secara efektif. Nah sedangkan bantuan bencana biasa ya, ini mungkin kita tergantung dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat ya. Mungkin akan berbeda-beda, apalagi antara satu negara dengan negara yang lain, dia bisa berbeda tuh aturannya. Jadi belum tentu kita bisa diterima di negara tertentu yang misalnya mengalami gempa bumi ya, misalnya Jepang ya. Kita juga pernah bersurat dulu ke Jepang waktu Jepang mengalami gempa. Kita ingin membantu. Kemudian negara Chili juga kami pernah bersurat. Nah, tetapi mereka menjawab ya karena mungkin manajemen bencananya mereka sudah baik, mereka merasa tidak membutuhkan bantuan atau sudah bisa ditanganin oleh mereka sendiri yang mempunyai sistem yang lebih baik daripada kita. Dan jadi gitu kita harus memberitahukan sebelumnya, jadi jangan langsung datang gitu ke tempat tersebut. Nah kemudian yang sekarang ini tahun 2015 itu WHO membuat suatu aturan untuk negara-negara kayak kemarin seperti gempa Turki, itu kita harus meregistrasi yang namanya Emergency Medical Team kita supaya bisa diakui ataupun dikenali secara internasional, dan tentu saja tujuannya agar memenuhi standar-standar dalam layanan kesehatan. Ya, jadi walaupun dalam kondisi bencana, ya layanan kesehatan ini tidak boleh sembarangan, harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Dunia seperti WHO. Ya, jadi gitu. Sedangkan kalau dalam negeri bantuan kebencanaan juga kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah Pusat Krisis Kementerian Kesehatan dan BNPB, sehingga
bantuan ini bisa lebih terkoordinir, lebih efektif dan efisien. Walaupun biasanya 1 minggu pertama bencana itu pemerintah pun kadang-kadang juga masih bingung mau ngapain. Nah, disitulah Mercy biasanya ya kita dengan pengalaman kita yang panjang, kita bisa memberikan kontribusi yang cepat ya dan juga tepat bagi para korban, apakah itu bantuan ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi memang berbeda nih perang dengan bencana biasa. Nah, kalau perang ya yang paling penting kalau perang itu adalah netralitas. Ini adalah konvensi Geneva. Begitu kita di daerah konflik, kita tidak boleh menjadi bagian daripada konflik. Nah, mungkin dulu almarhum Dr. Jose juga pernah cerita ya di MTA ini, bahwa dalam memandang konflik Suriah itu, misalnya konflik Suriah ya, kita mesti senetral mungkin. Ya, tidak boleh berpihak. Nah, kalau berpihak kita menjadi bagian daripada orang yang bertikai, bukannya memberikan solusi, tapi memberikan masalah. Itu konsep yang harus dipegang di daerah perang. Sedangkan kalau di daerah bencana biasa, ada yang namanya kode etik atau code of conduct yang sudah dibuat oleh WHO. Demikian Mas Budi. Ya. Kalau seluruh dunia ya, untuk Mercy sendiri keanggotaannya berapa Pak Yogi? Ya, keanggotaan Mercy ini memang kita sebenarnya ada ratusan ya anggota kami, baik itu yang ada di pusat maupun yang ada di cabang-cabang. Tapi memang keanggotaan Mercy ini tidak terlalu mengikat. Tidak terlalu mengikat artinya karena konsep kita adalah sukarela. Sukarela itu artinya adalah unpaid volunteer. Nah, sehingga kita tidak mengikat dan betul-betul partisipasi kesukarelawanan, ya, volunteerism dalam membantu. Jadi gitu kita misalnya seperti saya nih, ya kalau kita mau berangkat misi lapangan, kita cuti dari pekerjaan kita, cuti untuk membantu apa yang bisa dibantu. Nah, jadi gitu anggotanya ratusan di Medan aja ada sekian ratus, di Jogja juga ada sekian ratus. Jumlah pastinya saya lupa, tapi intinya kita mungkin kalau di total ya bisa lebih dari 500 orang. Baik Pak Dokter, kami juga akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya terkait dengan Mercy ini. Telepon silahkan di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara spesial program untuk hari ini. Dan kami masih membuka kesempatan bagi yang ingin bertanya untuk Mercy. Beliau ada Dr. Yogi Pratama, SPOT. Dan kali ini pertanyaan, saya langsung ya Dok ya, saya bacakan ya pertanyaan ya. Ya, monggo Pak. Dari Gaza Al-Firdausi. Beliau dari program studi arsitektur. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berkontribusi di masyarakat lewat Mercy? Dan bagaimana caranya untuk bergabung menjadi anggota Mercy? Silakan. Masya Allah. Jadi Mas Gaza ini dari namanya saja sudah jiwanya jiwa pejuang insya Allah. Insya Allah ya. Jadi ya di kami itu ada namanya divisi konstruksi, teman-teman gitu ya. Jadi kami juga selain ada dokter-dokter, ada insinyur-insinyur, ada orang IT dan lain-lain, ya kami juga punya tim konstruksi yang memang sudah berkiprah cukup lama nih. Dan karyanya yang paling fenomenal itu adalah membangun rumah sakit di Gaza. Kemudian juga membangun rumah sakit di Rohingya ya di Myanmar, membangun rumah sakit juga di Maluku ya, di Maluku Utara bekas daerah konflik. Jadi insya Allah kalau teman-teman yang berasal dari insinyur, baik itu sipil, kemudian arsitektur, apapun keahlian yang teman-teman miliki,
ya insya Allah bisa berguna dan bisa berkolaborasi sedemikian rupa ya dengan Mercy. Dan kemudian kalau teman-teman ingin bergabung silakan menghubungi sekretariat kami yang ada di Jakarta di Jalan Keramat Lontar. Kalaupun ada waktu bisa silaturahim, alhamdulillah nanti kita bisa ketemu. Dan juga ya Mercy, yang penting itu tadi kami mempunyai kode etik, prinsip-prinsip yang tentu saja teman-teman harus patuhi ya, karena inilah yang menjadi modal utama kami di lapangan ketika bekerja ya, yang harus kami pegang sebagai sebuah lembaga kemanusiaan sehingga bisa memberikan manfaat, bisa bersikap adil dan juga amanah dalam menyalurkan bantuan yang dititipkan kepada kami. Demikian Pak Mas Rudi dan juga Mas Gaza nih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, demikian untuk Mas Gaza yang ada yang sekarang ini sedang menggeluti di dunia arsitektur. Semoga tetap dengan apa yang sekarang dia miliki, ilmunya itu tetap bermanfaat ya. Ternyata bisa juga masuk di Mercy. Dan ya, termasuk di Mercy ini selalu yang diterjunkan apakah ada update untuk penguasaan materi yang beliau miliki, Pak Yogi? Ya, tentu saja semua relawan kami akan kami bekali juga dengan training ya, dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu sebagai emergency medical team. Walaupun bukan medis, kami juga akan bekali dengan keterampilan medis dasar, ya karena di dalam bantuan kebencanaan itu ya kita sewaktu-waktu bahkan bisa berubah peran gitu ya. Seperti saya misalnya dokter. Tapi kemudian perannya terpaksa harus membersihkan lumpur misalnya, karena tsunami terendam lumpur ya kita bisa berubah peran. Jadi itu ya diharapkan teman-teman Mercy di lapangan itu bisa sedikit multi talenta sehingga bisa saling membantu secara efektif dan efisien. Dan ada banyak training yang bisa kami berikan juga kepada para sukarelawan kami. Nah, tentu saja update-update yang lainnya, tentu saja update-update perkembangan di dunia ini mengenai bantuan kemanusiaan. Ya, terutama tadi terkait dengan apa yang sudah dibuat regulasinya baik oleh WHO ataupun oleh pemerintah Indonesia melalui Pusat Krisis Kementerian Kesehatan dan juga BNPB. Demikian Mas Rudi. Dan ketika Mercy ini terjun di TKP begitu, apakah juga melibatkan potensi masyarakat lokal, Pak Yogi? Iya, pastinya demikian ya, karena di dalam bantuan kebencanaan itu tidak mungkin kita bekerja sendiri. Pasti kami akan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang tentu saja yang positif ya, sehingga bantuan ini bisa lebih efektif dan efisien. Dan salah satu kode etik ya, kalau di dalam internasional IFRC, nah International Federation of Red Cross itu adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi kita sebisa mungkin melibatkan, misalnya ada dokter lokalnya juga yang terdampak bencana, kami akan libatkan dokter lokalnya untuk membantu bersama-sama menolong pasien seperti itu. Ataupun misalnya yang bukan medis, kita juga libatkan baik itu sebagai tenaga non medis, bahkan sebagai ya mereka juga kadang-kadang juga menerima kami di rumahnya ataupun bahkan memberi makanan kepada tim. Jadi secara prinsip harus kita melibatkan warga lokal di dalam memberikan bantuan. Ya, dan selama ini yang kami ikuti juga di operasional tatkala ada di Palestina ini adalah keterbatasan materi medis yang di sana mungkin sewaktu-waktu misalnya bius itu sangat menipis begitu. Nah, ini apa saja upaya yang dilakukan oleh Mercy dengan hal tersebut? Ya, kondisi terupdate di sana memang tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Rudi bahwa persediaan obat-obatan untuk anestesi itu sangat terbatas, ya, sehingga pada satu waktu ya teman-teman kami itu menjahit luka itu tanpa obat anestesi. Ya ini memang
Tapi ini terpaksa harus dilakukan untuk menyelamatkan. Tapi alhamdulillah ya sekali lagi bahwa semua itu sekali lagi atas izin Allah itu bisa berlaku dan aman-aman saja hingga saat ini. Dan juga memang warga Gaza ini sedemikian kuat dan sedemikian tabah di dalam menghadapi agresi Israel ini. Ya jadi itu, dan sekarang memang satu-satunya jalan bantuan yang bisa masuk itu adalah melalui Jordan. Ya. Jadi itu mungkin diizinkan tapi mungkin sedikit-sedikit, tidak terlalu banyak dan tidak mudah. Apalagi obat anestesi ya, di mana ya obat-obat yang memang terbatas seperti itu. Peralatan medis juga kita terbatas ya, kita juga bernegosiasi ya dengan WHO, kemudian dengan bahkan dengan Israel sendiri ya, untuk bisa memasukkan supaya kita jangan diganggu, bisa menolong korban-korban yang terluka. Sekarang juga masih bantuan-bantuan tersebut dengan alat dan obat yang minim memang seperti itu. Ini juga salah satu catatan yang diberikan kepada kami dari Kementerian Kesehatan yang ada di Palestina. Kalau bisa kita mengirimkan bantuan juga obat-obatan yang dibutuhkan. Dan selain itu SDM ya, dokter-dokter bedah, dokter spesialis seperti ortopedi, kemudian dokter bedah plastik, bedah saraf, ya, dokter anestesi sangat dibutuhkan di dalam saat ini karena begitu banyak terjadi mass casualties incident ya akibat penyerangan. Jadi seperti itu. Dan dokter kami alhamdulillah sekarang tim kelima itu ada satu orang dokter bedah plastik, ada dokter bedah saraf, kemudian ada anestesi, dan juga ada penyakit dalam, serta dokter umum. Dan itu pun masih kurang ya, sehingga mereka juga terus meminta bantuan kepada dunia internasional, khususnya juga ini bersurat kepada Indonesia supaya dokter-dokter Indonesia ini bisa banyak hadir, masuk ke dalam dan memberikan pelatihan. Karena mereka itu sebetulnya punya sekolahan, baik itu sekolah perawat, sekolah dokter, pendidikan dokter spesialis yang saat ini semua proses tersebut terhenti. Sehingga apakah itu koas, apakah itu residen, sekarang mereka terbengkalai ya, dan mereka sangat berharap bisa ada yang memfasilitasi mereka melanjutkan studi ataupun ada orang yang datang ke dalam ya, memberikan training ya, supaya mereka bisa tetap menolong dan membantu warga Gaza. Demikian Mas Rudi. Ya, kalau Dokter Yogi sendiri selama ini sudah pernah terjun kemana saja, Dokter? Saya alhamdulillah diberikan kesempatan ya. Ya memang yang awal itu saya terlibat banyak di konflik Maluku. Saya sampai lebih daripada 1 tahun juga berkecimpung di Maluku. Kemudian setelah itu misi internasional Mercy pertama juga saya ikut, yaitu ke Afghanistan waktu perang ya. Kemudian ke Irak tahun 2003, kemudian ke luar negeri yang lain itu adalah ke Rohingya tahun 2012. Dan juga misi-misi dalam negeri ya. Dan juga bantuan-bantuan bencana luar negeri yang itu juga saya pernah ikut juga bersama dengan Kemenkes. Ya, apakah itu ke Haiti, apakah itu ke Myanmar juga pernah ya, sehingga ya ini memang kita banyak belajar dari lapangan ya. Juga berterima kasih atas kesempatan semua ini. Bagian Mas Rudi. Ya, kalau Palestina sendiri berarti dokter belum pernah ke sana ya? Ya kita memang membagi tugas ya. Jadi tidak memang semua orang ingin ke Palestina, ya. Tetapi tentu saja kita semua tergantung daripada urgensi. Ya. Dan insya Allah ya mudah-mudahan juga nanti semua akan berkesempatan untuk bisa pergi masuk ke dalam. Dan tentu saja ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Kalau misalnya Gaza butuhnya insinyur, maka yang berangkat insinyur bukan dokter. Oh begitu ya. Jadi kalau butuhnya dokter, maka dia butuhnya dokter. Ya. Selama ini mungkin ya kita malah kalau misi Gaza ini yang berangkat itu mungkin lebih banyak yang bukan dokter ketimbang dokternya. Ya, perawat. Karena memang misi terbesarnya itu adalah waktu itu pembangunan rumah sakit yang mereka itu tinggal di dalam hingga
bertahun-tahun. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ya, ada yang lebih. Ya. Para insinyur dan teknisi itu, masya Allah, militansinya, sehingga bisa mewujudkan adanya rumah sakit tersebut. Termasuk jurnalis Demikian, ya? Mas. Termasuk jurnalis Ya, jurnalis seperti juga. Mas Fikri ya? Betul, jurnalis itu juga kita, baik jurnalis yang kita didik maupun jurnalis-jurnalis yang beneran, misalnya dari Metro TV, dari TV One, ya, juga pernah kita ajak ke dalam, ya, untuk memberitakan, ya, karena ini memang alhamdulillah Mercy menjadi mata bagi khususnya warga Indonesia ini, untuk tahu, ya, menjembatani persaudaraan antara Gaza dan juga Palestina dan Indonesia. Seperti itu, Mas Udi. Ya, baik. Nah, ini ada gambar juga. Mungkin bisa disampaikan siapakah saja beliau. Ini presidium baru, Dok. Iya, sekali lagi dari kanan itu saya sendiri. Kemudian yang di sebelah saya itu adalah Dr. Hadiki Habib, yang saya katakan tadi dari berasal sebenarnya dari Mercy Medan, cabang Medan, ya. Ya. Beliau dokter penyakit dalam dan juga dokter emergency medicine. Kemudian yang di tengah, yang perempuan itu adalah Dokter Meati. Dokter Meati Francisca ini adalah dokter umum dan juga sudah lama berkecimpung dalam misi-misi Mercy baik nasional maupun internasional, ya, ke Afghanistan, kemudian juga ke Rohingya, dan juga hampir semua bencana di Indonesia juga beliau turut membantu. Nah, yang di sebelahnya lagi adalah bukan dokter, ya, Bapak Dr. Insinyur Ahyauddin Sodri, ya. Ahyauddin Sodri. Ya, yang di sebelahnya lagi yang terakhir adalah Dr. Zeki Eko. Ini juga sama dengan saya, orthopedic surgeon. Jadi kami ini berlima, dan sebetulnya, ya, kepemimpinan kali ini adalah temanya sebenarnya regenerasi. Nah, saya sendiri sebenarnya termasuk generasinya yang bridging saja gitu, ya, bridging. Ini semua yang baru ini adalah usianya yang kebanyakan itu di bawah 50 tahun gitu. Jadi gitu, memang kita ingin supaya Mercy ini bisa menjadi organisasi yang mampu beregenerasi dengan baik, seperti itu. Ya, dan ketika operasional itu pasti membutuhkan biaya. Pendanaan Mercy sendiri mungkin bisa disampaikan, Dok. Ya, baik. Jadi Mercy selama ini kita menyalurkan donasi, bantuan-bantuan kebencanaan itu dari para donatur. Ya, tapi kami akan membuatnya sesuai dengan potnya, yaitu misalnya donasi untuk Afghanistan, donasi untuk Palestina. Maka seluruh dana yang diamanahkan dari situ, maka kita akan salurkan, dan biaya operasionalisasi juga kita ambil dari situ, sehingga yaitu kita saklek dalam hal ini. Tapi untuk menjembatani kami juga punya donasi kemanusiaan biasa. Kemanusiaan biasa ini artinya, ya, masalah kemanusiaan ini terkadang atau sering tidak timbulnya akibat bencana, ya, tidak timbul akibat bencana, dan atau bahkan bencana yang dimana tidak menjadi perhatian dari publik. Nah, sehingga ini ya kami ambilkan donasi bantuan ini dari donasi kemanusiaan biasa seperti ini. Jadi demikian, Mas Sudi, itu sumber donasi dari kami. Ya, kalau saat ini sudah tahu bahwa pembiayaan itu berasal dari donasi. Nah, biar diketahui publik, donasinya kemana ini, Dok? Nomornya? Oh, itu ya rekeningnya? Ya, rekeningnya. Ya, ini saya lupa nih, Mbak, nggak bawa nih. Tapi teman-teman gampang nanti bisa menghubungi sekretariat kami di Keramat Lontar, seperti itu. Ya, yang terakhir, Dok, mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa dan juga pendengar radio yang saat ini tengah menyaksikan talk show ini. Apa sih yang ingin dipesankan utamanya dalam kita mengaplikasikan apa terjunnya Mercy ini ke wilayah-wilayah yang membutuhkan uluran tangan ini? Silakan, Dok. Ya, baik. Jadi ya utamanya sebetulnya kami berkhidmat
di dalam dunia kemanusiaan ini semata-mata tentu saja karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya dulu almarhum pernah mengatakan, ya Dr. Yose itu, bahwa ini adalah bagian daripada jihad profesi kami. Apapun profesi kami bisa berkontribusi ya di dalam membangun, khususnya dalam hal ini bantuan kemanusiaan, dan memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan. Nah, itu memang slogan Mercy itu, to help the most neglected people, seperti the most vulnerable people. Ya, jadi kami juga tentu saja bantuan yang kami berikan ini akan sangat diperlukan apabila masyarakat yang kami bantu itu betul-betul membutuhkan. Nah, itu, dan kami semua yang bekerja di sini adalah volunteer ataupun sukarelawan. Artinya apa? Unpaid volunteer. Kami tidak menerima bayaran ya di dalam menjadi sukarelawan ini, karena tujuannya adalah semata-mata hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membantu sesama. Selain itu juga tujuan kami ingin menjalin tali silaturahim ya dengan semua pihak ya, baik dalam dan luar negeri, menyambung persaudaraan ya, menjadikan dunia ini menjadi lebih luas dan lebih bermanfaat, nah sehingga juga umat Islam bisa menyatu dan bisa terekatkan oleh bantuan kemanusiaan ini. Saya kira demikian Mas Rudi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih sekali Dr. Yogi Prabowo, SPT, SPEM. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengertian kita semua, baik yang menonton melalui layar TV ataupun yang mendengar melalui radio. Dan semoga kita semuanya tergugah bahwa kita sebagai manusia tolong menolong selalu kita lakukan. Dan tentu saja untuk personel-personel atau tim relawan di Mercy, sehat selalu, jaga kesehatan, dan senantiasa ikhlas untuk melakukan kegiatannya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.